Bahasa Indonesia yang diutamakan dan bukan bahasa Melayu. Hey, what up guys, welcome back to my channel Ganyan Kobat Studio. Boom. Oke guys, kita bertemu lagi dan selamat berpuasa kepada semua yang beragama Islam ya. Jangan ponteng-ponteng puasa, sebab kalau ponteng puasa guys memang pecah kita nanti di neraka. Oke, so hari ini kita akan membuat reaction tentang pakar bahasa asal Malaysia bongkar kenapa di Korea Selatan banyak yang bisa berbahasa Indonesia. So di video sebelum ini apa yang jatuh tuh guys? So di video sebelum ini aku ada buat satu video yang tentang bahasa Indonesia dirasmikan oleh UNESCO sebagai bahasa ke-10 UNESCO. Oke, so mungkin sebab itulah kenapa ramai dari orang di Korea Selatan boleh atau bisa berbahasa Indonesia. Tapi apapun pun kita nonton dulu video tersebut dan aku akan berikan pandangan dan komen aku di dalam video tersebut. So stay tune. Oke guys, tanpa perlu kita membuang masa, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam giliran 1, 2, dan 3. Asik. Jep, padu pula lagunya. Kita lain dulu. Asik. Rusia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami Dato' Zainal Abidin ke Hankook University, di mana kami bertemu bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu, dan ucapan-ucapan dalam bahasa Indonesia. Apa? Kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia yang diutamakan dan bukan bahasa Melayu. Ucapan dalam bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia lebih popular ketimbang Malaysia? Oke, bagi pendapat aku, mungkin salah satu sebabnya adalah UNESCO tuh. Sebab dia sudah masuk ke daftar UNESCO sebagai bahasa rasmi dan memang akan diterapkan di banyak negara. Dan sebelumnya kalau aku tidak silap ada dalam 52 negara yang sudah guna bahasa Indonesia kalau aku tidak silap lah. Kalau aku salah tolong betulkan ya guys. Bahasa Indonesia semakin mendunia dan banyak dipelajari di berbagai negara. Seiring dengan meningkatnya pengaruh Indonesia di bidang ekonomi, budaya, dan diplomasi, banyak institusi pendidikan di luar negeri mulai menawarkan program pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu faktor yang mendorong popularitas bahasa Indonesia adalah posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan populasi yang besar. Betul. Selain itu, daya tarik budaya Indonesia, termasuk seni, musik, kuliner, dan pariwisata, turut berperan dalam meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia di kalangan penutur asing. Saya lagi di Seoul, Korea, di satu jalan di mana banyak sekali terdapat makanan, berbagai macam makanan. Yang menarik di sini adalah sebagian besar dari para pedagang ini sudah bisa berbahasa Indonesia, persis seperti di Mekah. Karena banyak orang Indonesia, maka mereka mempelajari bahasa Indonesia. Jadi mereka sudah mulai menawarkan dalam bahasa Indonesia, kemudian transaksi dalam bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Luar biasa kan? Jadi kalau mereka berhasil menarik turis dari Indonesia, kita berhasil mengekspor bahasa Indonesia. Jangan lupa mampir, orang Indonesia bikin krep di Myeongdong. Ini di Indonesia. Serius lah guys. Coba aku skot sedikit, mundur sedikit. Dari sini. Ekspor bahasa Indonesia. Mas Korea penjual krep apa tuh? Crepes Myeongdong Seoul, fasih banget bahasa Indonya. Jangan lupa mampir, orang Indonesia bikin krep di Myeongdong. Anjay guys, Ini serius lah. Apa padu saya? Jangan lupa mampir, saya hanya lihatnya martabak. Oh, martabak. Martabak pun dia tahu guys. Martabak. Krepnya banyak. Krepnya sudah lihat. Pokoknya dari Grab bisa nggak? Ini krepnya enak. Jangan lupa mampir ya. Oh ini. Teman-teman dari Indonesia. Ada Grabnya. Ada Grabnya. Ini ada rasa stroberi, pisang.
Penjualnya ganteng lagi nih. Hush. Penjualnya ganteng. Siapa ya? Makasih. Iya, sama-sama ya. Ya makasih mas. Cheese. Tell your friend. Tell your friend. Hello, kamu. Nama saya Pak Rio. Saya brother. Di sana guys, dorang ada kelas untuk belajar bahasa Indonesia tuh di Korea Selatan ya. Tapi ramai orang minat pula orang Korea. Biasanya lah orang di sana belajar untuk mendalami lagi bahasa Indonesia, dan orang ada kelas sendiri lagi. Tengok tuh di papan tulis tuh ada ditulis itu selamat pagi, selamat siang, selamat malam, halo atau hai, apa kabar. Banyak lagi. Dari Korea Selatan. Senang bertemu denganmu. Sampai jumpa. Dia memang slang, dorang akan ikut, dia punya logat akan ikut Korea lah. Tapi kita dapat tahu yang dorang ada belajar bahasa Indonesia dari sana guys. Menurut pendapat saya menikmati program Mantap lah ini yang bersemangat dan menarik. Guru saya di sini sangat berguna dan ramah, dan sekarang saya merasa lebih lancar di dalam bahasa Indonesia. Terima kasih EILF. Menurut pendapat saya, walaupun orang punya bahasa ya biasa lah, orang baru belajar, belum terlampau orang bilang fasih, tapi oke, dipaham, it's okay lah, orang baru belajar, apa kita expect-kan. Walaupun dia bercakap menurut pendapat saya, itu tak apalah. program ini adalah program yang menghibur. Walaupun dia ikut bule-bule punya slang. Saya merasa lebih lancar di keterampilan bahasa saya. Saya menikmati waktu saya di sini. Terima kasih EILF. Saya berpikir bahwa Ejap ya guys. Apa tuh? Kita type dulu IALF. Apakah maksud IALF tuh? International Association of Learning Factory. Oh ya. Oke, di sini kalau kita tengok dia ada Jakarta apa semua. Oke. Paham. Kelas ini senang sekali karena kita bisa ikut serta dalam permainan dengan teman-teman. Pak Yudis membantu kita belajar bahasa Indonesia. Sebaliknya, bahasa Malaysia cenderung kurang diminati di tingkat global. Meskipun memiliki kemiripan dengan bahasa Indonesia, penggunaannya lebih terbatas karena jumlah penutur dan pengaruh budaya Malaysia di dunia tidak sebesar Indonesia. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kebijakan bahasa di Malaysia, yang lebih menekankan penggunaan bahasa Inggris dalam berbagai sektor, sehingga bahasa Malaysia kurang mendapat sorotan sebagai bahasa yang perlu dipelajari. Ini aku setuju ya, kebanyakan lah. Kalau aku perhatikan, so, aku nih selalu ya nampak semua. Jadi seperti yang kalau kita nampak di videoku sebelumnya tuh, kita ada nampak yang Kapten Rais Hamid ada menceritakan tentang kenapa bahasa Malaysia tidak dirasmikan oleh UNESCO dan kenapa bahasa Indonesia. Disebabkan fakta, yaitu kalau dari pengalaman aku sendiri juga, orang Indonesia tak kira dia berbangsa apa, tak kira dia apakah, dia tetap akan berbicara dalam bahasa Indonesia. Walaupun dia itu orang India, Cina, tak kira Arab ke apakah, dia tetap akan bertutur dalam bahasa Indonesia dan fasih. Dan itu aku rasa menjadi satu sebab kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa resmi di UNESCO yang ke-10. Kalau diperhatikan, kalau di Malaysia sendiri, bukan aku mau menjelekkan negara sendiri, tetapi kalau di sini kebanyakan orang lebih fokus kepada bahasa English. Oke, it's okay kalau fokus ke bahasa English, tapi terapkan
pertuturan harian tu bahasa Malaysia kalau boleh. Disebabkan ini bahasa kita sendiri, jadi kita perlu guna bertutur dengan fasih. Tidak kira lah berbangsa apa, tapi tolong guna bahasa tu dengan betul. Oke, it's okay kalau English. Aku pun kadang-kadang kalau bercakap di luar pun jumpa apa-apa, kadang-kadang bercampur-campur juga bercakap, ada English sedikit kan. Tapi sekurang-kurangnya aku akan terapkan bahasa Malaysia supaya tidak tenggelam lah. Tidak tenggelam. Dengan meningkatnya globalisasi dan kerjasama internasional, prospek bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia semakin cerah. Boleh nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, tapi persoalannya bahasa Melayu versi mana? Versi Malaysia atau Indonesia? Yang ini kita kena jelas ya. Walaupun nak jadikan bahasa Melayu versi Malaysia atau Indonesia sebagai bahasa kedua ASEAN, kalian mengatakan akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun slang dan perkataan serta ayat mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu versi Malaysia. Jadi bahasa Melayu versi negara mana yang akan jadi bahasa Melayu kedua ASEAN? Kalau tanya saya rakan, bahasa Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhegeh-hegeh menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia? Bukankah sudah ada sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, dah sampai masuk dalam kamus kita dah gitu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah benda tu. Dalam keadaan kita yang menyembah bahasa Melayu versi Indonesia, apa kau ingat kerajaan Indonesia nak bersetuju jadikan bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa ASEAN? Memang taklah. Sudah tentulah mereka nak jadikan bahasa kedua ASEAN tu bahasa Melayu versi Indonesia. Bahkan mereka tak akan setuju istilah bahasa Melayu tu sendiri. Mereka mesti nak tukar istilah tu sebagai bahasa Indonesia. Kedua, kita kena terima hakikat ramai pemimpin dan ahli politik negara kita Malaysia ni tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Anda sendiri tengok kan dalam persidangan Dewan Rakyat. Tengoklah betapa teruknya bahasa Melayu mereka. Nah, betul. Ini aku setuju part ini. Kalau diperhatikan, sebenarnya kalau boleh lah kan, kalau boleh aku minta kepada semua orang di Malaysia kalau boleh bertutur tu bahasa Melayu dengan lebih tepat lah. Jadi sikit. And sekarang kalau tiba-tiba lah kan ada persidangan ASEAN dengan pihak Indonesia, macam baru-baru ada persidangan tu yang ada di video yang sebelum tu. Apa dia cakap tu ya? Tiba-tiba keluar pula kemaluan. Kemaluan? Apa benda kemaluan? Kamu tengoklah video aku, ada satu video tu. Aku pun rasa lucu situ. Dan waktu tu kita kena guna bahasa Melayu. Dan yang akan jadi wakil Malaysia nanti adalah dalam kalangan pemimpin kita yang tak fasih dalam bahasa Melayu. Kalaulah dia sendiri tak fasih bercakap bahasa Melayu versi negara dia sendiri, apa kau rasa dia boleh faham ke apa pemimpin Indonesia bercakap dalam bahasa Melayu versi Indonesia? Haramlah dia tak faham. Dan sudah tentulah secara automatik akan ditukar ke dalam bahasa Inggeris. Jatuh maruah kita. Jawab saya dua persoalan ni dulu. Lepas dah jawab, saya akan buat pula video kenapa Malaysia tak layak tuntut bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa kedua ASEAN. Sedar dirilah. Kita juga perlu ada betul ya guys. Memang terasa juga aku lah kan, terasa juga. Tapi memang ada betul ya. Bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu, dan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun ada pensyarah daripada Malaysia mengajar di situ. Ini juga perlu berbeza dengan di China, seperti yang sebutkan awal oleh pengurusi tadi. Di Beijing Foreign Studies ada 18 institusi yang mengajar bahasa Melayu, sehingga ada di peringkat ijazah dan juga di peringkat diploma. Sedangkan di Korea masih banyak, dan juga di Jepun juga semua dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang ini sudah ada usaha yang amat aktif dilakukan oleh Indonesia menyebarluaskan bahasa Indonesia ke Thailand, di daerah-daerah seperti Selatan Thai, di mana guru-guru bahasa Indonesia dihantar dengan gaji yang rendah dengan pengorbanan demi untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Maka mereka sanggup mengajar malah di Darul Ulum, di sekolah pondok untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Lalu Indonesia juga menawarkan beasiswa kepada anak-anak Thailand di Selatan Thai untuk belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Meluas sudah bahasa Indonesia guys, betul-betul meluas sudah. Ini semua ni tindakan-tindakan proaktif yang perlu kita pelajari bagaimana kita boleh lakukan
barangkali di peringkat awal, kerana kita ada kedutaan di seluruh dunia dan juga pejabat usaha tinggi serta konsulat-konsulat di beberapa bandar-bandar di seluruh dunia, barangkali kita perlu lakukan untuk mewujudkan sekolah bahasa Melayu di kedutaan dan juga di pejabat usaha tinggi. Secara peribadilah, pertama-tamanya kita perlu memperkasakan bahasa Melayu itu di dalam negara kita terlebih dahulu sebelum kita ingin menyebarluaskannya ke tempat-tempat di luar. Tetapi sayangnya kita tidak ada legasi bahasa Melayu semasa. Ya, selalu kita berwacana ataupun naratif kita bahasa Melayu adalah lingua franca pada abad ke-16, bahasa Melayu penting. Itu legasi lampau yang tidak ada lagi sekarang. Tetapi di Indonesia, legasi itu yang lampau itu setelah mereka merdeka, malah sebelum mereka merdeka lagi, iaitu pada tahun 1928 mereka sudah mencipta bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang akan menyatu padukan rakyat Indonesia apabila merdeka nanti. Jadi dan setelah mereka merdeka pada tahun 45, legasi itu sampai hari ini bertambah kuat semakin hari. Dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mempromosikan bahasa Indonesia ke dunia internasional dapat semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu bahasa penting di Asia dan dunia. Oke guys, so sampai situ share reaction aku tentang pakar bahasa asal Malaysia bongkar kenapa di Korea Selatan banyak yang bisa berbahasa Indonesia. Daripada penglihatan aku adalah dari video yang pertama tadi, aku memang agak terkejut sedikit lah tengok yang di Korea tuh penjualnya pun fasih berbahasa Indonesia, kerana mungkin ramai orang Indonesia yang ke sana juga untuk bekerja dan melancong. Okey, dan satu lagi, dorang ada kelas di sana untuk memperkenalkan bahasa Indonesia tu kepada orang luar. Contohnya daripada yang bule-bule tadi, orang putih tu, lepas tu orang Korea sendiri. Okey, itu salah satu cara yang bagus untuk mengenalkan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah, kalau kita perhatikan di sini, kenapa bahasa Malaysia tidak diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO? Memang salah dari kita sendiri disebabkan kita melebihkan bahasa orang putih ataupun Inggris di mana-mana part lah. Selalunya kita akan melebihkan bahasa Inggris itu disebabkan mungkin kita rasa apabila kita berbahasa Inggris ni lebih awesome dinampak. Tapi sebenarnya ada keburukan, tapi ada kebaikannya juga lah. Kebaikannya apabila kita bisa berbahasa Inggris yang lebih baik, kita senang bercerita dengan orang di luar negara yang tidak fasih pun berbahasa Malaysia ataupun berbahasa Indonesia. Tetapi yang buruknya pula adalah generasi ke depan kita ni akan semakin lupa tentang bahasa Melayu. Macam di Indonesia sendiri, walaupun dorang fasih berbahasa Inggeris, ada je aku jumpa hari tu yang fasih berbahasa Inggeris, tetapi mereka tetap terapkan di kehidupan harian mereka memakai bahasa Indonesia. Dan itu adalah salah satu faktor yang aku rasa yang membuat mereka dipilih menjadi bahasa rasmi UNESCO yang ke-10. Bagi aku salah satu pencapaian yang hebat sudahlah. Oke guys, so sampai situ share reaction aku. Dan kalau kamu ada video-video untuk aku buat reaction, kamu boleh komen share di bawah. Nanti kita akan buat reaction dan aku akan membuat pandangan aku di dalam video tersebut. Oke, so see you in the next video and comment.